Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Kelayakan Parpol nomor 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mulai membuka pendaftaran dan verifikasi bagi partai politik peserta pemilu 2024. Masa pendaftaran mulai 1 sampai 14 Agustus 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tahapan pendaftaran partai politik dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Berdasarkan perhitungan tersebut, tahapan dimulai pada awal Agustus 2022. Pada hari pertama pendaftaran 1 Agustus, sudah 9 parpol yang mendaftar ke KPU RI. Ke-9 parpol itu yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial, dan Partai Reformasi. Kemudian Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA, Partai Bulan Bintang, Perindo, serta Partai Pandai. Syarat pendaftaran parpol membawa 3 dokumen hard copy, yakni surat pendaftaran yang ditandatangani ketum dan sekjen, surat pernyataan tentang kantor, rekapitulasi menyeluruh pengurus pusat, provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan, serta keanggotaan. Berdasarkan update data sementara KPU RI pada Minggu 31 Juli, ada 16 parpol yang akan mendaftar. Parpol yang sudah memiliki akun dan sudah terdaftar Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL berjumlah 38 partai politik nasional. Parpol yang bisa mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2024 harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka waktu 2,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Hingga kini, Kemenkumham mencatat ada 75 parpol yang terdaftar, meski banyak yang sudah tidak aktif menjalankan fungsinya. Dalam demokrasi, partai politik ialah kunci. Posisinya sangat strategis, perannya pun amat menentukan apakah demokrasi sebagai panduan hidup sebuah bangsa putih bersih atau hitam kelam. Pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu 2024 memang menjadi hal yang sangat penting. Perlu adanya penyaringan ketat parpol yang akan memeriahkan pesta demokrasi 5 tahunan itu. Pekerjaan cukup berat bagi KPU RI untuk mewujudkan parpol peserta pemilu 2024 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pendaftaran dan verifikasi yang KPU RI lakukan tidak lain agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran saat proses verifikasi administrasi maupun faktual. Beberapa potensi kerawanan yang kerap terjadi seperti alamat parpol, soal anggota ganda pengurus parpol, status dan latar belakang anggota parpol. Pengawasan terhadap pendaftaran dan verifikasi parpol tidak bisa dianggap sepele. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai juri atau wasit perlu melakukan pengawasan ketat guna menghindari terjadinya kecurangan. Sesuai peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, dalam melakukan pengawasan, pengawas pemilu memastikan partai politik calon peserta pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara. Dalam pelaksanaan pengawasan proses tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu dilaksanakan melalui pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung dan melakukan penindakan. Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol jangan main-main. Pesta Demokrasi Pemilu 2024 akan menjadi taruhannya. KPU RI beserta seluruh pihak terkait untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan. Keberhasilan menjalankan pendaftaran parpol sebagai pembuka jalan demi suksesnya akhir pelaksanaan pesta demokrasi nanti. Demokrasi identik dengan politik dan tiada politik tanpa adanya partai politik. Parpol mengemban peran mulia dalam menegakkan demokrasi melalui jalan politik.
Untuk menghasilkan parpol yang kredibel dan layak ikut pemilu 2024 bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, KPU RI, Bawaslu, dan DKPP saja. Perlu adanya keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Pengawasan dari masyarakat setidaknya dengan memberikan laporan jika terjadi kecurangan akan menjadi aksi nyata untuk menjadikan parpol benar-benar pantas lolos. Layak kita tunggu kinerja para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dalam pendaftaran peserta. Keberhasilan di tahapan pendaftaran bisa menjadi angin segar agar tahapan berikutnya bisa berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Oke Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini itu menyoroti soal partai politik ya, di mana tanggal 1 Agustus kemarin itu ya, partai politik mulai mendaftarkan diri ke KPU RI. Makanya kita mengambil title itu kelayakan parpol nomor 1. Wah, tentunya kita juga menyambut Pesta Demokrasi 2 tahun lagi, kurang bahkan dari 2 tahun tentunya untuk tahun 2024 sebagai pesta dari partai politik untuk mengikuti Pesta Demokrasi. Nah, tetapi seperti apa Bang gambaran dari pendaftaran para partai politik ini? Apakah berlangsung dengan lancar, antusias atau seperti apa? Ya, yang jelas prosesnya masih panjang ya, prosesnya masih sangat panjang sekali. Pertama mereka harus sudah mendaftarkan diri dulu ya, berbadan hukum di Kemenkumham itu 2,5 tahun sebelum pendaftaran partai politik itu dibuka ya. Dan ada 75 partai politik di Indonesia yang terdaftar di Kemenkumham. Dan kalau tidak salah dari jumlah tersebut yang sudah melakukan registrasi di Sipol ya, kan Sipol dibuka itu sejak pertengahan Juni lalu ya, itu ada kalau tidak salah 45 atau 38 partai politik yang sudah meregistrasi. Oke, nah cuma 50% ya tetap saja setelah registrasi online itu harus melakukan registrasi administratif yang itu mulai dimulai pada tanggal Senin kemarin ya, 1 Agustus sampai dengan nanti 14 Agustus. Oke, memang masih panjang tahapan perjalanan dari pendaftaran partai politik ini, tetapi tentu kita harus sama-sama mengawasi agar Pesta Demokrasi ini bisa berjalan dengan jujur dan adil pastinya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bang Ago, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.